Jadi hilang. Ini gimana ya? Loh. Bagaimana? Panitia silakan membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan screen-nya, share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Monggo dibuka, Mbak Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan penyuluhan tentang edukasi bahaya COVID yang akan disampaikan oleh Bu Astri selaku dosen pembimbing lapangan kami. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang melaksanakan program KKN di Desa Suci selama 40 hari. Ini merupakan salah satu kegiatan ataupun program yang kami buat. Kami melaksanakannya melalui media Zoom karena kami diimbau untuk tidak melakukan pengumpulan massa. Jadi teman-teman dari KKN kelompok 14 membuat acara penyuluhan melalui media Zoom. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Asri selaku pemateri pada hari ini. Maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PKK Desa Suci, yang terhormat ibu-ibu semua, yang tercinta adik-adik mahasiswa. Sebetulnya ini kalau saya sebut penyuluhan rasanya kok piye gitu ya. Saya mungkin lebih suka menyatakan sebagai sharing gitu ya. Sharing, jadi sharing. Saya pertama juga meraba sampai sejauh mana ibu-ibu ini sudah mengenal dan menyadari bahaya COVID-19 ini. Jadi mungkin langsung saja saya ingin share. Jadi kebetulan saya juga merupakan penyintas COVID ya. Jadi saya sempat sakit COVID itu lumayan lama. Nah, jadi gejala saya masuk rumah sakit 25 September. Kemudian dengan gejala yang tensi tinggi, kemudian sempat dirawat di ICU 4 hari. Kebetulan juga karena saya juga pernah sebagai komorbid yang pos operasi dari kanker tiroid, sehingga memang badan saya agak rentan. Nah, kemudian juga karena rumah saya di Surabaya dan waktu itu kewajiban di kampus itu masih harus ke kampus, sehingga Surabaya Gresik itu PP, sehingga mungkin kecapean di jalan gitu. Jadi saya baru keluar rumah sakit itu 27 Oktober. Dan itu statusnya masih positif. Sebentar, ini hujan lebat di sini. Maaf. 1 bulan. Hujan lebat. Jadi akhirnya setelah keluar rumah sakit pun saya masih sempat mengalami gejala COVID. Jadi saya seminggu keluar rumah sakit itu masih sesak. Jadi saya ada serangan sesak. Akhirnya dokter memutuskan baru swab itu saya sampai 6 kali, Bu, baru dinyatakan negatif. Itu 4 November. Itu baru negatif. Jadi positif terus. Nah, gejala yang muncul ketika itu tensi tinggi,
gangguan jantung, gangguan lambung, hilang penciuman, hilang rasa, gangguan pencernaan, sama ada pneumonia. Jadi di paru-paru itu ada kabut. Gitu. Nah, sebenarnya gejala awalnya itu lebih, jadi apa ya? Kalau kata dokter bahwa sekarang itu COVID itu sudah 1000 wajah. Kalau kata orang itu kan rata-rata itu batuk, pilek gitu ya, gejala awal demam. Tapi itu tidak saya alami. Jadi yang saya alami hanya hangat saja, anget-anget gitu, gemerges, itu saja. Itu 3 hari. Jadi saya minum paracetamol, minum obat terus turun, naik lagi, sampai akhirnya tes darah itu dipikir karena demam berdarah atau karena tifus. Jadi tesnya tes WIDA sama tes demam berdarah. WIDA-nya sedikit tinggi, tapi masih belum dikategorikan tifus. Jadi kemudian yang saya rasakan, saya nggak bisa tidur, sesak. Agak sesaknya bukan karena ini ya, karena kecapean yang luar biasa. Karena saya nggak bisa tidur, tapi saya lelah sekali. Akhirnya pagi saya ke IGD di tensinya tiba-tiba 195, padahal saya tidak punya hipertensi. Nah, ketika itu habis itu di rapidnya reaktif, langsung masuk ICU, kemudian di foto torak dan di swab PCR positif. Jadi total saya masuk rumah sakit itu 1 bulan 2 hari, jadi luar biasa lama. Nah, ini adalah foto-foto yang sempat saya abadikan. Jadi ini nakesnya ya, perawatnya, karena dan mereka ini benar-benar kasihan. Kalau saya sendiri sangat berempati pada mereka ya, karena mereka harus menjaga kondisi tubuh mereka biar tidak tertular oleh kita. Itu dia harus pakai hazmat ya, baju seperti itu, kemudian kasih celemeknya plastik. Nah, belum lagi dia pakai handscoon itu double 2. Jadi sarung tangan itu double 2, kemudian di lakban. Kemudian juga tutup wajah, hidung itu. Kemudian dia pakai maskernya juga double 2. Yang satu yang KN95 yang di dalam, kemudian dikasih yang masker surgical itu, kemudian itu pun di sininya diselotip. Kemudian dia pakai kacamata Google itu. Nah, benar-benar kerukup, dan kemudian dia harus pakai face shield. Jadi kalau saya melihat luar biasa pengorbanan dari para nakes di Indonesia itu. Belum lagi ketika itu dia daya tahan tubuhnya ketika dia harus pakai nakes, kalau kita lihat di sini itu bukan ruang ber-AC, jadi mereka harus jalan-jalan di ruang terbuka. Nah, itu luar biasa keringat mereka ya, sumuknya itu bisa kita bayangkan. Dan mereka rata-rata bilang, saya bisa bertahan pakai hazmat, pakai baju APD ini paling tidak cuman maksimal 4 jam. Kalau udah gitu udah kecapean mereka sendiri kesulitan bernafas, mereka juga ngap ya. Kadang mereka juga pusing dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Jadi kalau sekarang kalau orang bilang tidak percaya dengan COVID, itu rasanya kok nggak masuk akal gitu ya. Karena saya yang mengalami sendiri, ini adalah foto di ruang isolasi di mana saya dirawat di RSI Surabaya. Nah, ini bisa dilihat sepatunya itu pakai sepatu las, dan itu harus didisinfektan terus. Nah, ini adalah foto ketika mereka mendiskusikan karena pasiennya agak trouble. Nah, ya, jadi mereka karena di sini dokter itu benar-benar dia harus menjaga
Jadi by phone saja. Jadi kalau misalnya ada dokter, dokter pun jaga jarak dan dia tidak mau berinteraksi. Jadi yang garda terdepan memang para perawat. Ya dokter, padahal ya kita tahu jumlah dokter yang meninggal karena COVID itu luar biasa di Indonesia ini. Nah ini adalah foto ketika saya bisa keluar dari akhirnya lulus selesai keluar dari rumah sakit, alhamdulillah. Nah, sebetulnya ada hal yang paling urgent ya. Jadi yang pertama itu kita harus pakai masker itu dengan benar. Masker itu kan macam-macam ya, ada masker kain, terus ada masker scuba. Itu pun kurang efektif. Dan itu pun harusnya itu hanya bisa bertahan 4 jam. Itu kita harus ganti dengan masker yang baru. Nah, apalagi kalau kita misalnya pergi ke daerah yang banyak interaksi orangnya, banyak misalnya pasar atau apa, kita ibu-ibu nggak mungkin nggak ke pasar kan, pasti kita akan ke pasar, kita butuh belanja dan apa, walaupun kita bisa lewat online, tapi saya sendiri termasuk yang tradisional, jadi saya tetap ke pasar, ya itu, jadi setelah dari pasar langsung bersih-bersih dan menjaga kebersihan tangan itu yang kita tahu kan cuman basah seperti ini ya, tapi yang disarankan, yang benar-benar disarankan itu adalah dengan olahraga dan berjemur. Istilahnya kalau mereka bahasanya sunbathing, jadi memang benar-benar mandi sinar matahari itu yang bisa efektif. Nah ini adalah penularan COVID melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, droplet, airborne, aerosol, dan kotoran manusia. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi kamar mandi itu memang kenapa harus sering-sering dibersihkan, terutama dengan karbol. Kita suka semprot-semprot dengan cairan pembersih, itu misalnya pakai hand sanitizer, kita taruh di semprotan, kita semprot-semprot kamar mandi, gitu ya. Nah, ini perilaku virus COVID. Kalau di udara, kalau aerosol itu bisa 3 jam, permukaan tembaga 8 jam, permukaan kardus 24 jam, stainless steel 48 jam, permukaan plastik 72 jam. Dapat bertahan dalam kondisi kering basah asam. Makanya saya ingatkan pada adik-adik yang di posko sering-sering semprot-semprot disinfektan ya, karena saudara berkumpul. Nah, ini saya share dari RSI. Jaga jarak itu minimal 1 meter. Ya, 3M, 3T vaksinasi itu yang sekarang. 3T testing, tracing, treatment. 3M masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Dan menurut saya tambah imunitas. Nah, kemudian bagaimana jika kita kena virus COVID? Nah, ini yang penting. Resiliensi untuk penderita COVID. Bahwa kita tahu bahwa COVID itu merupakan penyakit baru. Dari penelitian yang saya coba lakukan di beberapa pasien yang kebetulan dirawat inap di rumah sakit itu, mereka rata-rata adalah ketika dinyatakan Anda kena COVID, langsung yang terjadi adalah kecemasan yang luar biasa. Stres. Gitu. Stresnya bisa macam-macam, stres mungkin takut mati, karena ketika September itu memang obat COVID itu masih belum, masih istilahnya masih trial and error kan para dokter itu. Sehingga yang terjadi di mass media adalah berita kalau kena COVID meninggal. Makanya akhirnya ketika pasien itu didiagnosis dia kena COVID, yang terjadi adalah kecemasan, shock. Itu ketakutan meninggal. Yang kedua, ketakutan pada pengucilan tetangga. Nah, ini banyak sekali yang terjadi. Kalau saya sampai kena COVID, saya akan dikucilkan dari tetangga. Tetangga akan takut. Masyarakat akan takut. Itulah sebabnya pasien itu yang menderita COVID harus punya kemampuan resiliensi.